3. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Anak selaku dari mahasiswa informatika di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya ingin mewawancarai seorang pengusaha yaitu yang bernama Pak Hendri yang bergerak di bidang tanaman ya. Betul. Ya, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Siapa nama Bapak, apa jenis usaha yang Bapak jalankan, dan berapa lama usaha Bapak ini berdiri, dan bagaimana Bapak menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Bapak? Perkenalkan, nama saya Bapak Hendri. Usaha menjalankan di dalam pengalaman pekerjaan itu regenerasi dari orang tua. Terus untuk bergerak di bidang tanaman hias itu pekerjaan merupakan suatu pengalaman yang berjalan di tentang perawatan, tentang pembuatan taman, tentang bergerak di bidang penghijauan juga yang berkaitan dengan keseluruhan tanaman, terus pembuatan pot dan pembuatan kolam. Ya. Hal-hal yang lain yang saya kerjakan selama yang berkaitan dengan lingkungan, tentunya saya menyukai tantangan. Jadi apa yang bisa saya lihat, bisa saya terapkan, tentunya akan menambah pengalaman ke depan yang lebih baik. Jadi suatu pekerjaan itu apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang tadinya kita tidak bisa, untuk menjadikan kita bisa, tentunya harus berani berkorban. Jadi sesuatu pekerjaan itu apabila tidak pernah dilakukan, kita ingin berhasil, bukan berarti kita itu harus belajar lama. Jadi kita kalau memang belum tahu, kita mau belajar, ada kemauan, pasti ada jalan. Walaupun kita mengalami kegagalan, tentunya kita akan melakukan hal yang lebih baik. Jadi suatu pengalaman yang baru apabila kita mau belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Terus untuk masalah pertanyaan apa lagi? Untuk pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan yang kedua itu, bagaimana cara Bapak menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Bapak gunakan dalam manajemen konflik tersebut? Ya. Untuk masalah usaha tadi, ini saya lanjutkan dulu sebelum ke pertanyaan yang kedua. Tentang usaha yang saya geluti, itu kan regenerasi, itu sudah berlangsung sekitar 21 tahun yang lalu. Jadi yang tadinya itu mempunyai berawal dari satu karyawan, terus kita di dalam memulai usaha itu dari nol, bukan dari warisan orang tua, tetapi kita merintis, ya, merintis. Jadi bukan seluruhnya warisan, ya. Jadi kita apa yang sedang kita nilai, kalau kita di dalam usaha itu berhasil, itu tentunya sangat bisa dinikmati kalau kita belajar ataupun kita berangkat dalam usaha itu dari nol. Terus untuk tentang masalah menerapkan prinsip dalam memimpin etika di dalam memimpin bisnis, tentunya kita itu di dalam
kita itu memberi petunjuk orang yang belum mempunyai pengalaman, dan kita itu intinya itu menuntun, memberitahu. Jadi dia yang belum tahu dikasih tahu, tujuannya dia supaya mengerti. Terus pertanyaan yang kedua tadi, cara menangani konflik dalam tim. Nah, yang saya terapkan itu adalah dengan kekeluargaan. Jadi kita di dalam menyikapi atau mengenal karakter setiap karyawan itu di dalam kita merangkul, tentunya kita itu menjaga karakter, jangan sampai antar karakter yang satu dengan lainnya dianggap sama. Jadi tentunya dengan kita mengetahui perbedaan karakter, yang penting kita itu dapat ngomong. Pertama, janganlah mengedepankan emosi kalau kita menghadapi suatu masalah. Pertama, kita harus memikirkan dulu apakah di dalam kita berbicara dengan orang tersebut, sekiranya orang tersebut tersinggung, ya kita harus berpikir dua. Jangan sampai kita itu dengan konflik terhadap satu tim, ya, antara karyawan satu dengan lainnya, itu malah kita biarkan, itu malah justru tidak baik. Dampaknya karena apa? Seseorang yang tidak nyaman di dalam pekerjaan, tentunya dia akan keluar, apapun alasannya, yang jelas bagi dia tidak sesuai dengan hati nurani, dan pola berpikir bahwa orang yang sudah tidak cocok berarti tidak ingin bertemu lagi. Nah, itu yang harus saya ambil sikap, itu untuk menginformasikan bahwa kita itu di dalam menemui suatu masalah harus mencari titik akar permasalahan. Kita harus berpikir bagaimana kalau hal yang dikonflikkan tadi kita ada gambaran ke hal-hal yang lebih baik. Terus dengan menyelesaikan masalah yang muncul itu harus sampai selesai di dalam menyikapi permasalahan tersebut. Jangan sampai kita sudah mempertemukan, yang satu tidak legowo, yang satu masih mempunyai rasa itu yang jadi kedua belah pihak harus ditanyai, kalau menurut saya seperti ini, kalau kamu seperti itu suatu pertanyaan yang ada pertimbangan. Apabila orang tersebut sudah tidak luluh, berarti dia tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau memang mau bekerja di tempat kami, tentunya kita harus membuang jauh-jauh segala permasalahan yang berkaitan dengan hal sekiranya kita tidak dicampur adukan ke dalam masalah pribadi. Ya, di dalam pekerjaan ya kita harus all out. Jadi jangan sampai membawa masalah rumah dibawa ke pekerjaan, ataupun masalah pribadi dibawa ke pekerjaan. Jadi tentunya harus kita benar-benar bekerja itu fresh, tidak ada pemikiran yang mengganjal, tidak ada masalah yang sekiranya kita itu ketemu baik
mau menyapa wae mau, nah itu kan akan menambah rasa hati kita itu tidak bisa menerima. Nah, tentunya karyawan tersebut kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ya tetap akan keluar dari pekerjaan. Itu terserah pribadi masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa istilahnya memaksa orang yang sudah tidak bisa memaafkan untuk kita lanjutkan terus. Kita istilahnya di dalam bekerja harus ikhlas, pikir terhadap orang yang kita ikuti pekerjaan itu, ya tentunya kita harus bisa menitipkan awai. Karena apa? Orang yang diikuti pekerjaannya itu bisa ngomong dalam artian mengatasi konflik tadi ya. Jadi kita sama-sama, yang satu iso nitip awake, yang satu bisa ngomong, intinya seperti itu. Terus berikutnya apa lagi? Yang selanjutnya pertanyaan ketiga itu, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Nah, pertanyaan seperti itu kalau menurut saya ya, dengan cara yang kita berpikir bijaksana. Kita tidak boleh istilahnya pilih kasih. Kita tahu dia salah, dia yang benar, kita tidak usah menyampaikan hal seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita itu mengambil suatu kebijaksanaan. Yang salah biar tidak merasa dipersalahkan, yang benar ya biar tidak merasa oh aku yang benar. Jangan seperti itu. Jadi kita di dalam menjaga rasa di dalam kita mengatasi tentang apa konflik, tentang apa tadi? Tentang konflik. Nah, tentang konflik tadi, kita itu yang paling penting jangan malah menambah runyam. Jadi kita berpikirnya oh ini masalahnya seperti ini, oh orangnya ini karakternya seperti ini. Kita harus mempunyai wawasan dalam artian seandainya saya konflik dengan dia, saya tidak bisa memberi hal yang sekiranya bisa diterima, tentunya malah tambah masalah. Jadi kita itu sebenarnya di dalam menyikapi suatu hal yang bijaksana, kita sebenarnya di tengah-tengah. Kita tidak perlu menyalahkan, tidak perlu, cuma kita ngasih gambaran bahwa oh sebaiknya kalau menurut saya seperti ini. Terus kalau hal yang seperti saya ya gampang. Itu cuma kita itu penyampaian tapi tidak menyakitkan. Kita tidak menyinggung perasaan yang orang yang berkonflik. Terus di dalam tentang kebijaksanaan tadi, kita harus tegas di dalam sikap dan memikirkan resiko yang terjadi. Tegas dalam artian kita kalau memang merasa bahwa di dalam suatu konflik tadi harus orang tersebut harus bisa mengambil kesimpulan. Tegas dalam artian masalah itu jangan sampai ngambang. Setelah akhir suatu permasalahan itu kan awalnya muncul masalah, terus menyelesaikan masalah, terus kita harus bisa menyikapi bahwa masalah tersebut itu dirasakan sudah clear atau belum, langsung. Jadi nggak perlu kita memperpanjang hari. Itu sebenarnya kan suatu sikap yang diambil. Kalau memang iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Jadi kita nggak boleh istilahnya suatu masalah harus berlarut-larut, justru malah membuat kita nggak nyaman ya. Tentunya ya harus disikapi, segera diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan ya sudah,
kita nggak boleh istilahnya di dalam mengatasi konflik terus kita berlarut-larut konflik, malah kita di dalam bisnis kita terus akan menambah runyam. Dalam artian apa? Kalau kita itu di dalam usaha itu ada masalah tidak bisa diselesaikan, tentunya juga rezeki itu seret ya. Jadi kita itu di dalam kerja atau dalam melakukan suatu usaha itu sebaiknya tidak ada masalah. Masalah itu pasti ada, tetapi di dalam kita menyikapinya jangan sampai orang lain mengetahuinya. Jadi sebisa mungkin itu kan masalah internal. Nanti masalah konsumen jangan sampai tahu kalau di dalam suatu usaha itu ada konflik. Itu nggak baik. Nampaknya pasti dari rezeki mesti seret. Ya, ya tidak berlaku untuk bisnis sama. Kan harus melibatkan masing-masing personal. Ya, jadi yang paling baik itu bisa menjaga sikap, perilaku, dan kita itu di dalam menyikapi konsumen itu yang paling penting kita bisa untuk membawa aura yang ceria. Itu kalau bisa kita lihat, itu yang paling penting di dalam kita bisnis itu merupakan suatu pelayanan. Pelayanan itu yang utama. Kalau pelayanannya nggak baik, otomatis yang berkunjung pasti benar bahwa pembeli adalah raja, karena itu pembeli yang akan beruang. Nah, terus di dalam kita menyikapinya tentunya ya kita harus menghargai. Tentunya kalau pengunjung ataupun konsumen nggak mungkin datang akan membuat masalah. Biasanya masalah itu muncul di dalam suatu kesalahan, mungkin bisa dilakukan dari internal, mungkin bisa dari konsumen. Contohnya mungkin kalau konsumen datang, ini contohnya tentang makanan. Kalau konsumen mungkin tidak pakai catatan ya, kita hanya penyampaian, terus yang disajikan itu beda, pasti dia akan marah. Nah, itu kan konflik. Nah, di dalam menyikapinya, pertama kita harus mau berkorban. Apa yang dipesan salah tadi harus ditangani, kita mohon maaf salah yang menerima data. Terus kita tarik, kita ganti sesuai dengan keinginannya. Jadi kita menjaga konsumen, jangan sampai konsumen tersebut gelo. Nah, konsumen kalau udah merasa gelo, pada dasarnya nanti akan berdampak kepada pembicaraan yang kurang baik terhadap orang lain yang mau, wah jangan ke sana, pelayanannya kurang baik. Mau pesen dulu mah dikasih gini. Terus orang tidak ramah. Nah, itu hal-hal yang negatif yang perlu dibenahi di dalam internal bisnis. Itu harus ada istilah recovery, harus ada ulang orang yang sekiranya tidak layak untuk dikerjakan di bisnis yang kerjakan sebaiknya ya, seperti itu. Terus apa lagi? Dan pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Bapak memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi atau bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan?
di dalam kita mempekerjakan karyawan itu tentunya pada awal suatu pekerjaan yang akan kita sampaikan itu harus sesuai dengan SOP yang kita tetapkan. Jangan sampai orang bekerja itu semaunya sendiri. Jadi pertama harus tahu melihat, tahu langkah-langkahnya, terus bisa memahami, terus bisa melakukan pekerjaannya. Terus untuk masalah SOP yang kita tetapkan dengan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman yang dimiliki untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Ini kan pertanyaannya memastikan koordinasi yang efektif. Jadi yang efektif tadi itu kita melakukan suatu aturan, suatu awal pekerjaan kita menggunakan SOP. SOP dalam artian rencananya seperti apa. Contoh yang saya berikan seperti ini dan karyawan tersebut harus sesuai dengan prosedur. Tujuannya untuk memperoleh hasil yang kita inginkan. Tapi ingat, di dalam suatu kita melakukan SOP tadi, tentunya kita juga harus bisa menerapkan untuk orang tersebut di dalam pekerjaannya apabila melenceng dari SOP segera dikasih tahu. Tujuannya biar kesalahannya tidak bertambah lagi dan tidak merugikan kita sebagai seorang pebisnis. Jadi tidak enak masalah ya sedang diwerohi dan sedang berubah seperti itu. Ya, terus pertanyaan berikutnya apa? Dan pertanyaan yang selanjutnya itu apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Bapak gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja bisnis secara berkala? Ya. Di dalam kegiatan usaha kami itu pertama kalau karyawan masuk itu aturan tata tertib misalnya masuk. Misalnya kalau kita ada pinjer ya itu bisa dipakai. Terus untuk pertama di dalam absen tadi itu mungkin karyawan tidak semuanya hadir, ada yang alasan bahwa minta izin karena sakit, karena mempunyai anak kecil, anaknya tidak bisa tinggal, terus kondisi kesehatan yang tidak fit, itu bisa saja alasan apapun yang disampaikan karyawan untuk minta izin itu berbagai macam cara. Tapi kalau hal yang kita butuhkan, kalau memang itu benar adanya, itu sebaiknya karyawan ada informasi foto alasannya apa, ada bukti. Jadi tidak hanya tulisan ataupun WA ya. Kalau zaman sekarang kan HP. Terus untuk absen pekerja sudah, kita berikutnya adalah mengawasi pekerjaannya. Mungkin bisa diawasi oleh GM atau diawasi oleh mandor atau apa. Itu kita di dalam menjalankan orang ataupun orang yang mempunyai bisnis tadi, itu pasti nggak mungkin langsung menyuruh langsung ke karyawan. Mungkin bisa ada tangan kanannya, itu bisa melalui tadi pembantu GM ataupun mandor tadi ya. Itu untuk pengawasan secara langsung. Nah, nanti pada akhir suatu laporan pertanggungjawaban itu biasanya mau di evaluasi, mungkin bisa setiap per 2 minggu sekali, per 1 bulan sekali. Nanti tentunya itu
disikapi laporan harian. Mungkin ada hal yang kurang menarik atau masalah yang terjadi seperti apa, itu adalah pertanggungjawaban di dalam kegiatan tersebut. Terus untuk hasil dari kita melakukan kegiatan tadi, tentunya kita sebagai orang yang mempunyai bisnis tahu hasil pekerjaannya, kira-kira usahaku ini jalan, kira-kira aku masih bisa bertahan. Soalnya kalau kita di dalam melakukan suatu usaha, kita di dalam melakukan suatu mau buka mulai warung, toko, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diketahui. Karena apa? Kita bukan sedekah, kita bisnis, kita yang jelas dikatakan kalau orang Jawa itu ora ubah ora mama. Jadi awak dhewe yang bisa memunculkan suatu kegiatan, kalaupun menarik, kalaupun kegiatan itu banyak pengunjungnya, banyak peminatnya, tentunya juga akan menambah pemasukan yang direncanakan oleh suatu bisnis. Ya, terus pertanyaan berikutnya apa? Dan berikutnya itu apa bentuk reward atau penghargaan yang Bapak berikan kepada karyawan, dan bagaimana reward atau penghargaan tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka, Pak? Ya, kita di dalam menyikapi suatu pemberian itu, kami membaca kepada si pekerja tersebut. Itu kita melihatnya, setiap orang mempunyai keterampilan, mempunyai kekuatan, mempunyai pengalaman yang berbeda. Kita di dalam menyikapinya, kita harus sesuai dengan realita. Orang tersebut kalau memang orangnya rajin, orangnya cepat menyelesaikan suatu masalah, terus untuk kegiatannya tersebut juga istilahnya dengan baik dan benar, sesuai petunjuk, itu biasanya kami itu memberi tips berupa uang. Berupa uang ya di sini bagi dia ya rezeki enggak. Nah, itu pun kita harus bisa melihatnya, jangan sampai terlalu kecil, jangan sampai terlalu besar. Tujuannya apa? Itu sebagai pemacu. Kalau lebih kecil nanti ya nggak enak dirasakan. Terus kalau terlalu besar nanti harapannya pekerja itu tentunya wah, ini aku susul lalu wis regemnya luwes kayak lu kalah. Itu yang membuat malah kurang bagus. Itu sebagai pemacu saja, sebagai istilahnya greget untuk lebih baik lagi, seperti itu. Terus dengan hasil pekerjaannya tujuannya untuk memenuhi target yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya, Berikutnya pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara Bapak menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di bisnis Bapak, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? ya, pada saat yang terjadi kesalahan secara langsung, ya, diinformasikan, dikasih tahu. Nah, kalau nanti istilahnya suatu pelanggaran yang terjadi itu tidak kita benarkan, ya dia harus evaluasi. Terus untuk orang yang tidak mau evaluasi, berarti dia tergolong orang yang kurang bisa untuk diajak jalan tengah. Itu harus kita bicara. Jadi nggak bisa istilahnya kita itu suatu pekerja
harus dituruti lagi. Jadi orang yang memperkerjakan atau pebisnis itu orangnya pasti mempunyai prinsip, mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai SOP tersendiri. Itu yang harus ditindaklanjuti oleh karyawan. Ya. Terus untuk dampak yang punishment terhadap pekerjaan secara keseluruhan, yaitu jangan tidak mengulangi lagi kesalahannya dan berharap bisa berubah sesuai yang kita harapkan. Jadi nggak mungkin kita itu istilahnya ngandani terus dengan cara emosi, dengan cara yang kita mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, pada akhirnya dia malah tidak nyaman, akhirnya malah justru menurut dia istilahnya nah, itu yang membuat karyawan tersebut mengundurkan diri. Nah, itu hal-hal yang perlu kita jaga. Jadi kita itu di dalam suatu bisnis pasti masalah itu pasti ada, tapi bagaimana kita harus menyikapi tujuan kita mau diperbaiki ataukah kalau kita sudah memang tidak cocok ya kita kasih tahu dengan baik-baik. Intinya ya kita kalau memang sudah tidak bisa jalan bareng ataupun yang selama ini kita lakukan tidak sesuai dengan harapan doa kamu, ya sebaiknya kita sampai di sini saja bersama seperti itu. Ya, jadi kita itu dengan karyawan dengan apa itu pertama harus bisa menjaga rasa. Soalnya apa? Menjaga perasaan. Jangan sampai suatu ketika kalau kita itu membutuhkan karyawan nanti di setankan ke orang lain bahwa kita itu tidak bisa ngomong. Wah, itu yang ya. Jadi kita harus bisa ke depan harus bisa intinya menjaga. Jaga ki apa? Menjaga rasa. Kowe dituju. Nah, tujumu ora ketok ora apa. Nah, ya. Jadi seperti itu contohnya ya. Terus sama lagi. Terus yang selanjutnya itu bagaimana Bapak menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim atau karyawan untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis. Nah, tujuan dari bisnis tersebut biasanya tentang apa kan? Berarti kan mempunyai dengan adanya harapan dan cita-cita yang akan dicapai di dalam visinya. Itu pun kita di dalam melakukan suatu bentuk usaha atau pekerjaan ataupun yang kita jalankan itu tentunya cita-citanya itu visi. Nah, misinya itu langkah-langkah yang akan kita harapkan dengan adanya inspirasi dan mencapai tujuan. Jadi suatu bisnis, suatu usaha, suatu kerjaan yang dilakukan itu nanti pada akhirnya akan menuju ke arah tujuan dari cita-cita dengan langkah yang kita jalankan. Tentunya pada dasarnya harus ada evaluasi. Misalnya ini misi seperti ini, kita visinya ke depan itu yang kita tuju. Terus langkah-langkahnya yang kita kerjakan harus introspeksi. Kira-kira kalau istilahnya perlu ya kita ambil suatu bentuk komunikasi
lagi? Oke, yang selanjutnya, apa pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak? Ya, bisa dikatakan bahwa kita itu di dalam suatu kegagalan, ya, di dalam berbisnis itu sebenarnya suatu kegagalan itu berarti kita belum mempunyai jadi belum pernah bisnis di situ kita hanya klik kita hanya istilahnya mengenang. Jadi itu salah satu kegagalan yang mungkin kita peroleh. Tapi sebenarnya suatu kegagalan itu bukan berarti kita harus kegagalan itu keberhasilan. Cuma di dalam kegagalan tadi itu adalah bentuk dari pengorbanan waktu, pengorbanan materi. Nah, itu harus kita redam, jangan sampai dijadikan istilahnya keputusasaan. Jadi untuk sebagai pemacu saya harus bisa lebih dari kegagalan kemarin, dijadikan pelajaran, dijadikan pemacu untuk kita memperoleh hal yang lebih baik lagi. Terus yang mempengaruhi di dalam kepemimpinan dengan adanya menambah mental kita. Jadi lah awak dhewe gagal, awak dhewe iki duwe mental. Oh berarti aku wis pernah gagal, wis pernah rekoso, wis pernah. Itu yang mempengaruhi mental kita. Berarti mental kita itu sebenarnya istilahnya diuji. Lek awake dhewe putus asa, awake dhewe wis gak semangat, berarti kita tidak. Nah, terus di dalam mempengaruhi gaya kepemimpinan tadi itu resiko yang terburuk kan gulung tikar, istilah rugi. Itu justru malah kita harus segera bangkit dan mempunyai hal yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita gagal, kita putus asa, terus kita istilahnya down. Nah itu yang nggak baik. Jadi harus kita munculkan sikap yang seperti tadi. Suatu kegagalan itu tadi adalah keberhasilan yang tertunda. Kita harus mempunyai mental yang kuat. Jangan sampai kita itu berpikiran bahwa gagal ini akhir segalanya. Jadi gagal itu sebenarnya suatu pelajaran yang paling berarti. Jadi istilah dulu yang paling mengerti. Jadi awal kita gagal, besok berhasil malah tidak ngerti. Gagal koreksi, perbaiki, kita bisa menjadi tahu dan lebih baik. Ya, seperti itu. Terus berikutnya apa lagi? Yang pertanyaan terakhir itu, apa saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Nah, pertama kalau saran itu tentunya kan jangan sampai istilahnya suatu kegiatan itu kita sudah mempunyai pengalaman, kita sudah itu ya istilahnya ditularkan. Nah, kasih tahu petunjuk, jangan sampai orang yang istilahnya konsultasi terus istilahnya rasa ingin tahu itu malah kita cegah seperti itu. Terus yang lebih baik adalah kita harus memulai pekerjaan itu dengan bekerja keras ya. Terus yang kedua bisa membaca
ada peluang di dalam usaha yang akan kita kembangkan. Sekarang kalau kita itu tidak bisa membaca peluang, kita itu tidak bisa membaca pasar, ya kan sasarannya kan pasar, masing-masing orang personal, ya sebagai usaha bisnis kita kan harus orang lain yang datangkan gitu, ya. Terus untuk yang akan membuka bisnis itu harus terjun langsung di dalam usahanya. Jadi wong lek arep mulai bisnis ini lek hanya teori dan memperkerjakan orang lain, nanti tidak punya pengalaman. Kerugiannya apa? Malah dipermainkan orang lain. Jadi di dalam suatu usaha sebaiknya kita itu ikut terjun langsung di dalam. Cuma suatu ketika kalau kita sudah mempunyai karyawan dan usahanya berjalan lancar, kita harus berangsur-angsur bisa membedakan mana yang harus kita bisa bantu, mana yang tidak. Kita sebagai evaluasi yang punya. Jadi istilahnya di ibaratnya menjadi GM ngawasi. Nah, nanti kalau di dalam pengawasan tersebut sudah mempunyai orang yang bisa dipercaya, orang yang tersebut amanah, itu bisa kita kasih estafet pengawasan, estafet kepemimpinan di dalam bisnis tersebut. Kita tinggal mundur lagi sebagai pengawas di dalam sirkulasi bisnis tadi, ya. Tentunya awak dhewe pertama kudu gelem sorot sih, evaluasi pekerjaan tersebut ini harus bisa. Karena kalau nggak bisa, kita dimanfaatkan oleh pekerja. Saya kira awak dhewe belum berkuasa mesti menuai pengalaman, ya pengalaman. Jadi awak dhewe pengalaman. Jadi karyawan orang nyetir, awak dhewe semua. Ini awak dhewe ora ngerti pengalaman karyawan banyak. Nah, itu yang mempunyai bisnis biasanya di permainkan. Nah, itu yang berbeda. Jadi kita boleh percaya tapi sebisa mungkin tidak sepenuhnya. Jadi kita itu istilahnya pengawasan, intinya tahu seluk-beluk di dalam bisnis tersebut. Kalau kita nggak tahu nanti masalah laporan, masalah keluar masuknya uang itu bisa dipermainkan. Itu yang perlu kita jaga, ya. Kita jangan sampai melakukan suatu usaha itu dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Orang lain sebagai pekerja, ya, pekerja kita ambil jasanya, kita memperoleh hasil dari bisnis, ya. Itu dari terus kalau berusaha memulai bisnis itu harus bisa melatih kesabaran. Itu modal dasar dari pribadi. Awak dhewe membuka bisnis pertama, kepribadian yang kita terapkan di dalam melakukan suatu usaha tersebut adalah nggak mungkin suatu usaha itu langsung ramai, langsung sukses, belum tentu, kecuali kalau tidak ajar. Nah, suatu usaha itu ada orang lain yang mungkin mungkin pakai hal-hal yang sakral atau apa, ada juga, ya. Terus untuk pengalaman yang lebih baik di dalam manajemen barang yang akan dijual itu lebih menarik konsumen dengan harga jual yang kompetitif. Dalam artian bersaing itu kompetitif tentang masalah penjualan.
pembeli itu biasanya ya nggak semuanya, biasanya itu banding. Karena apa? Dengan barang yang sama, dengan keadaan yang apa, sama juga, itu misalnya contoh yang paling mudah anak-anak muda sekarang itu kafe. Nah, kafe itu sebenarnya suatu apa, usaha. Sudah ada satu, ada buka yang lain. Itu pertama biasanya di dalam bisnis tersebut itu pertama menjual view. Ada kafe yang menjual view, misalnya latar belakang alam, terus dengan suasana yang berbeda dengan kafe yang lain, terus dengan keunikan tempat yang dibuat usaha. Itu sebenarnya cuma daya tarik, cuma yang lebih kita kita sampaikan di dalam membuka bisnis itu. Pertama itu harga yang kompetitif, jadi tidak usah terlalu tinggi, ya tidak usah terlalu murah. Saya kira kalau kita jualan kopi, misalnya kok terlalu murah, oh berarti jangan-jangan kopi kapal api ya. Nah, itu nanti yang perlu diantisipasi seperti itu. Soalnya biasanya kalau orang yang suka ke kafe itu rasa jenis apa itu apa? Itu misalnya pernah beli di sana jenis ini sekian, di kafe sana sekian. Nah itu yang harus kita evaluasi, itu masalah harga yang sesuai dengan kemampuan. Kalau kita membacanya jangan orang yang high class, orang yang berduit, jangan. Kalau bisa orang yang berduit dan tidak itu kita anggap sama. Yang penting kita itu di dalam pelayanan bagus, di dalam pembuatan yang kita jual itu juga rasanya enak, terus di dalam penyajiannya juga kita ramah. Yang penting bagi konsumen itu kita bisa memanjakan konsumen. Jadi konsumen itu harus kita sambut, harus kita hormati, harus kita, karena apa? Memang pembeli adalah raja, itu benar. Yaitu tadi tentang masalah pembeli itu menang ngomong soalnya bayar, menang nyacat soalnya bayar. Nah itu yang harus kita intervensi. Jadi kita di dalam melakukan suatu usaha bisnis yang paling penting kita pertama harus semangat, ya semangat. Kedua harus setidak-tidaknya mempunyai bekal pengalaman biar nanti bisnisnya tidak sampai istilahnya sia-sia. Nah, hal seperti itu yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Segitu dulu, terima kasih. Untuk terima kasih ya Pak untuk waktunya dengan Bapak Hendri ini telah bisa saya wawancarai tugas kepemimpinan saya. Ya. Jadi saya cukupkan sekian dari saya dan Bapak Hendri. Terima kasih teman-teman. Ya.